Bapak pengacara namanya siapa Pak? Silakan Saya Bapak. Laude Surya Alirman, sarjana hukum. Oke, silakan cerita Pak mengenai Ya, jadi, mengapa sampai terjadinya Alvin Lim ditangkap. Perkara Alvin Lim ini kemarin kan sudah ditahan di Rutan Salemba. Tapi sebelumnya perkara ini sebenarnya perkara yang sudah berlalu. Ada perkara yang terjadi tahun 2018. Nah, di situ sudah diputus pengadilan negeri, kemudian sudah diputus pengadilan tinggi, kemudian diputus oleh Mahkamah Agung. Putusan kasasinya Mahkamah Agung tahun 2020. Itu dinyatakan penuntutan tidak dapat diterima. Pertanyaan kemudian, kasus ini dibuka kembali. Kasus ini dibuka kembali pada tahun 2022. Disidangkan ulang lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian muncullah putusan Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian muncul lagi putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan, yang kemudian ada perintah penahanan terhadap Alvin Lim. Disinilah ketidakadilannya. Mengapa kasus ini kemudian diungkit kembali? Kok tiba-tiba diungkit kembali? Perkara ini seharusnya sudah di-PTS-kan tahun 2020. Sekarang apa maksudnya ini diungkit kembali pada tahun sekarang? Di mana keadilan? Apakah karena Alvin Lim sering mengkritik kejaksaan? Atau karena Alvin Lim mengkritik kepolisian? Atau karena Alvin Lim mengkritik penegakan hukum? Itu pertanyaannya. Mengapa kasus ini dibuka kembali? Pertanyaan saya, mengapa kejaksaan melakukan itu? Menyidangkan kembali, melakukan penuntutan kembali terhadap Alvin Lim. Ini sudah melanggar hak asasi manusia. Gak boleh seorang pengacara, ini kriminalisasi terhadap advokat. Alvin Lim adalah aset bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yang memperjuangkan penegakan hukum Indonesia. Kita merdeka artinya kita bebas menegakkan hukum. Tidak ada intervensi, tidak ada intimidasi dari manapun. Oleh karena itu kami memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, bebaskan Alvin Lim. Dan hari ini saya bersama anak Alvin Lim yang akan berbicara, Kate Victoria Lim. Ya, bicara deh. Nah, jadi bagaimana perasaan kamu setelah ayah kamu ditangkap, dan bagaimana respon teman-teman kamu di sekolah dan sebagainya. Jadi biar masyarakat mengerti. Ya sudah seharusnya kan, papa saya ini kan waktunya tuh udah pernah disidangin, udah naik ke MA juga kan, udah naik ke Mahkamah Agung. Nah masa dari Mahkamah Agung waktu itu udah jalanin masa hukuman juga, udah lepas, udah bebas demi hukum. Masa habis itu diturunin dari MA, diulang lagi ke pengadilan negeri. Jadi ayah kamu pernah dihukum? Udah pernah dihukum sebelum ini kasus yang sama. Ini kan nebis in idem. Ini kan seharusnya nggak boleh diulang lagi karena waktu itu udah pernah dihukum, udah bebas juga. Masa habis itu dihukum lagi kan nggak sesuai sama. Udah dihukum berapa lama waktu itu? Waktu itu 9 bulan udah. Udah dihukum 9 jalan bulan. masa hukumannya. Oh. Seharusnya kan kalau misalnya mau dilanjutin lagi. Itu yang 9 bulan itu kasus apa? Kasus yang sama. Kasus yang ini Udah sudah ditahan. udah Oh. waktu itu. Jadi setelah 9 bulan ditahan dengan kasus ini, lalu ditahan lagi sekarang dengan kasus yang itu juga? Sama, Ya ya. makanya kan nggak boleh kayak gitu. Kalau misalnya mau di ini lagi kan seharusnya di PK peninjauan kembali. Harusnya peninjauan kembali itu kalau ada bukti baru kan, baru ajuin PK. Tapi ini malah diturunin Oke, lagi ke kamu pengadilan. sendiri sebagai anaknya dengan teman-teman kamu mendukung atau mensupport atau seperti apa? Iya teman-teman aku pada tahu dari Ah, iya. berita-berita situ. Ya, terus mereka bilang apa katanya? Ya bilang semangat, Oh, gitu, semangat, dukung, ya. kayak keren, hebat kayak gitu. Iya, oke, siap. Nah, jadi gimana nih Pak? Ya, harapan closing. kami saat Mahkamah Agung kami sudah mengajukan permohonan kasasi supaya meminta Mahkamah Agung membebaskan Alvin Lim. Alvin Lim tidak bersalah. Ini Alvin Lim ada aset bangsa yang harus diperjuangkan. Dia harus dibebaskan. Itu permintaan kami kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kamu tidak merasa bahwa kamu etnis Cina, jadi kamu merasa kamu adalah rakyat Indonesia gitu kan ya? Tidak merasa bahwa kamu itu etnis Cina, tapi kamu merasa bahwa kamu adalah orang Indonesia Iya sama? dong. Oke, Iya siap. dong, pasti. Nah, kamu bangga jadi anaknya Alvin Lim? Bangga banget. Oke, siap. Oke. Oke, siap. Makasih ya. Hari ini kita berkumpul di sini karena ayah saya sudah berjuang. Jika ayah saya tidak ada, maka saya berjuang dan berkewajiban untuk membela negara ini. Walaupun saya belum menjadi pengacara, tapi sebagai pelajar, saya harus melanjutkan cita-cita orang tua saya. Terlepas dari adanya orang-orang jahat seperti yang memasukkan ayah saya ke penjara, saya akan tetap membela negara ini sampai titik darah penghabisan.
selanjutnya dengan kuasa hukumnya. Aldi, rokok lu buang dulu, rokok lu buang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul dan mendukung Pak Alvin Lim di teriknya matahari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan penegak hukum, advokat yang telah menyisihkan waktunya untuk hadir di sini, memberikan dukungan moral kepada Bapak beliau, Pak Alvin Lim. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada aparat penegak hukum yang telah sudi kiranya bersedia melakukan pengamanan dalam aksi demo kami hari ini. Bahwa sebagaimana kita ketahui teman-teman semuanya, beberapa minggu lalu telah ditahan pejuang hukum kita, pejuang hukum Indonesia, advokat Alvin Lim di Lapas Salemba oleh Hakim Pengadilan Tinggi. Bahwa kedatangan kami di sini sebetulnya ingin berdemo di depan gedung yang terhormat Mahkamah Agung, tapi karena aparat tadi tidak mengizinkan, maka dilakukan aksi di depan patung kuda ini. Tapi kami minta kepada rekan-rekan pengamanan yang di gedung Mahkamah Agung supaya sudi kiranya untuk memanggil perwakilan atau ketua Mahkamah Agung untuk bertemu masyarakat di sini dan menyampaikan hal-hal yang ingin kami sampaikan kepada beliau. Mudah-mudahan suara kami ini terdengar ke gedung yang mulia, gedung yang terhormat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa selama perjuangan ataupun selama berpraktek saya di dunia pengacara, jarang sekali ada penahanan di pengadilan tinggi, padahal di pengadilan negeri tidak ada penahanan. Dan ini sangat indikasi kuat bahwa intervensi itu ada kepada hakim pengadilan tinggi. Bahwa kami mendorong kepada hakim pengadilan tinggi untuk menjalankan ajas pengadilan ataupun hakim, yakni ajas jurisprudensi ataupun ajas independensi of judiciary ataupun ajas independensi seorang hakim. Hakim tidak boleh diintervensi, hakim tidak boleh diintervensi oleh pihak-pihak lain yang diduga kuat adalah lawan-lawan atau yang membenci Pak Alvin Lim itu sendiri. Bahwa selanjutnya Pak Alvin ini adalah advokat yang mempunyai hak imunitas secara hukum. Bahwa adapun kritisi beliau di media sosial ataupun di media mainstream adalah benar, sehingga banyak oknum-oknum yang tidak suka akan kehadiran Pak Alvin Lim, sehingga kesalahan beliau dicari-cari. Ini saudara saya, Lamsiang Sitompul, Ketua Umum Horas Bangsa Batak. Merdeka! 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 Saya seorang lawyer, saya tinggal di Medan, tapi saya tergerak untuk memberikan dukungan kepada Alvin Lim. Bahwa saya meyakini apa yang dialami oleh Alvin Lim adalah penzuliman. Saya sejak lama sudah mengamati tindakan Alvin Lim.
Saya lihat dia seorang yang cukup berani. Dan menurut saya, ini adalah aset negara yang harus kita pertahankan. Karena hari ini tidak ada atau jarang sekali orang yang berani berjuang demi kebenaran. Saat ini orang berteriak-teriak demi kepentingan, tapi saya yakin Alvin Lim berada di dalam kebenaran. Dan setelah mendengar dan mengamati perkara yang dialami oleh Alvin Lim, saya cukup miris. Saya tidak melihat ada urgensi penangkapan dan penahanan Alvin Lim. Karena dia bukan melakukan kejahatan yang berat, bukan teroris, bukan merugikan. Yang paling miris, dia dengan sangat getol membela orang-orang yang tertipu investasi bodong. Bukannya mengembalikan kerugian korban, malah pengacaranya yang masuk penjara. Ini sangat miris, saudara-saudara. Saat ini hukum kita kondisinya tidak baik-baik saja. Saya menggugah kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, kepada Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, turunlah, lihatlah kenyataan di lapangan bahwa penangkapan terhadap para jenderal itu hanya sebahagian dari yang terbukti. Hakim Agung ditangkap, jenderal ditangkap narkoba, Ferdi Sambo ditangkap, Pinangki ditangkap. Ini adalah potret kebobrokan hukum. Saya minta kepada Presiden Joko Widodo, turunlah Pak. Waktu Bapak masih menjabat 2 tahun lagi, Bapak masih sempat melakukan reformasi total hukum di Indonesia. Saya bukan bilang infrastruktur nggak perlu, sangat perlu Pak. Tetapi yang paling penting bagaimana Bapak Jokowi di akhir masa jabatannya menyelesaikan permasalahan hukum, melakukan revolusi mental, melakukan revolusi hukum, sehingga apa yang kita cita-citakan dapat terjadi untuk Indonesia maju. Sekali lagi, merdeka! 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 Alright. Anak bangsa yang sama-sama kita ketahui kondisi hari ini sangat membutuhkan semua pihak agar negara kita diselenggarakan dengan sebersih-bersihnya dari segala bentuk aktivitas dugaan yang dapat menciderai marwah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu saya Haji Tatang Supriyadi, salah satu advokat, hadir menyempatkan diri di tengah kesibukan kami, di tengah kegiatan-kegiatan kami juga yang tidak sedikit urgensinya, demi untuk keterpanggilan seorang advokat Alvin Lim yang tidak berhenti untuk menyuarakan kebenaran. Mari kita awali kegiatan ini dengan sama-sama bermunajat di tengah terik matahari, memohon campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, negara kita akan sangat tidak dimungkinkan bisa melakukan kegiatan-kegiatan di mana hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya. Untuk itu marilah yang beragama di luar Muslim, yang beragama di luar Islam, mari tetap berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Pada kesempatan hari ini saya mengajak diri saya pribadi, khususnya keluarga, istri dan anak saudara kami Alvin Lim, untuk tetap semangat, tetap tegar, tetap percaya diri bahwa kebenaran dapat ditegakkan sebenar-benarnya dan keadilan pada waktunya akan tegak berdiri sebagaimana panglima tertinggi negara ini adalah hukum. Untuk itu mari kita libatkan badan raga kita, badan pikiran kita, badan perasaan kita, badan jiwa kita, dan badan ruh kita
agar Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, Ketua Mahkamah Agung, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh pejabat aparat yang memimpin negara ini agar Allah gugah hatinya, Allah gugah jiwanya, Allah gugah pikirannya, di mana harus kita sepakati bahwa apabila ada satu saja putra-putri terbaik yang terpanggil jiwanya untuk mengungkap kebenaran di negara kesatuan Republik Indonesia ini, tidak terkecuali wajib hukumnya semua ikut mendukung, kecuali yang tidak mau mendukung penegakan supremasi hukum sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berarti mereka adalah oknum yang pantas kita duga adalah perusak, adalah sebagai perusak, sebagai pembusukan terhadap jalannya, tegaknya kepemimpinan negara Republik Indonesia yang hari ini teman-teman kita ketahui bahwa Bapak Jokowi, Presiden kita, selalu mendapatkan judgement sebagai presiden yang tidak berhasil, presiden yang gagal, presiden yang tidak tegas, presiden yang tidak bisa mengambil satu sikap dalam penegakan supremasi hukum. Untuk itu, saya terpanggil bahwa sebenarnya tidak boleh kita melakukan satu judgement kepada terlebih seorang Presiden Republik Indonesia, karena yang patut kita curigai, yang patut kita duga bahwa di sekeliling Presiden Republik Indonesia masih banyak oknum-oknum yang sengaja ingin merusak tatanan marwah hukum di negara ini. Jadi berkumpulnya kita di sini bukan untuk menjatuhkan kepemimpinan seorang Jokowi, tetapi berkumpulnya kita di sini adalah di dalam rangka keterpanggilan kita agar semua insan-insan yang memiliki kecerdasan hukum, agar semua insan-insan yang hari ini masih asik melihat WhatsApp, masih asik melihat YouTube, masih asik melihat televisi, yang hanya melihat, menonton dan memviralkan tanpa berbuat, kita mengundang tanpa pengecualian, kita mengundang seluruh aparat penegak hukum, sipil, masyarakat, bangsa dan negara kita yang hari ini sedang sakit, harus kita obati secara bersama. Jadi selama hukum di negara ini masih dikangkangi oleh oknum-oknum pejabat yang ada di negara ini, maka negara ini tidak akan pernah aman. Negara ini tidak akan pernah ada kenyamanan, dan artinya negara ini tidak atau belum memiliki kemerdekaan yang seutuhnya. Maka sekali lagi saya mengajak, mengundang siapapun di antara kita, dari aparat TNI, dari Polri, dari ANS, dari seluruh masyarakat, baik yang mendengarkan langsung, yang hadir di tempat ini, bersaksi dengan matahari yang ada di atas kepala kita. Ini belum seberapa dibandingkan dengan panasnya api neraka yang akan dihujamkan untuk membakar para pengkhianat-pengkhianat yang hari ini ada di dalam tubuh pemerintah Republik Indonesia. Untuk itu, sekali lagi, mari kita berdoa, kita kuatkan terutama keluarga, istri, anak daripada Alvin Lim, saudara kita, sebagai salah satu pemantik para advokat-advokat Indonesia yang berani menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Akan tetapi sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, kita harus terus mengobarkan semangat Pancasila, yaitu kita harus membawa etika dan moral Pancasila itu sendiri. Ala hadini wa kulli niyati salihah wa ijabah ya Allah, wa ridhaka ya Allah, wa rahmat ya Allah.
Bibarakati Allah fi wujudihi seha wal afiyah zahir wal batin. Seluruh aparat penegak hukum, pejuang supremasi hukum tanpa tebang pilih, yang hadir di sini maupun yang ada di rumah-rumah ataupun di seluruh penjuru Nusantara yang menyaksikan. Ala dinika wa ala tu'atika, mudah-mudahan Allah kuatkan dan taatkan dengan agamanya masing-masing. Dan Allah sehatkan lahir batinnya yang tidak kalah pentingnya dengan izin Allah biiznillah wa khadamallahu nuruhun wa bina kalimatu jin indaha mukhtarun. Ya ahu sifatullah, ya ahu sirullah, ya ahu wujudullah. Sentuh wujud badan kolbu Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Sentuh kolbu zahir batin Ketua Mahkamah Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan seluruh aparat penegak hukum. Dengan kekuatan-Mu ya Allah, sentuh kolbu mereka ya Allah. Berikan kami kesatuan, berikan kami persatuan di dalam rangka menegakkan supremasi hukum tanpa pilih bulu, agar semuanya ya Allah bisa menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah, sehingga apa yang hari ini didakwakan, dituduhkan kepada saudara Alvin Lim bisa ditinjau kembali dan diberikan keringanan. Karena bagaimanapun jika ada seorang pemuda seperti Alvin Lim kemudian dimasukkan ke dalam penjara dengan apapun alasannya di luar sana, maka artinya kebebasan, kemerdekaan hukum di Indonesia sudah dikangkangi oleh yang namanya oknum yang ada di dalam kejaksaan itu sendiri. Untuk itu, karena kita bukan dalam rangka ingin menciderai institusi kejaksaan, institusi Polri, TNI, dan pemerintahan Insinyur Joko Widodo yang dalam hari ini sebagai pimpinan tertinggi dalam administrasi negara, mari sekali lagi kita fokus agar ditinjau kembali, agar dakwaan ini ditinjau kembali dan mendapatkan tempat di mana ini merupakan satu pemantik, sekali lagi sebagai pemantik untuk teman-teman semua, bahwa kita harus berani menyelamatkan negara ini. Kita harus berani menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa bukan Insinyur Joko Widodo semata-mata yang menentukan di negara Republik Indonesia ini, tetapi patut kita duga adanya oknum-oknum yang entahkah dia punya label sebagai oligarki, entahkah dia sebagai oknum pejabat yang sedang berkedok untuk kepentingan negara, tetapi dia mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan sendiri. Dan kepada saudara-saudara saya dari Polri yang hari ini kita sama-sama mengetahui bahwa begitu banyak musibah yang Allah timpakan kepada Indonesia, tentu diharapkan semua dapat melakukan evaluasi diri agar dapat mendapatkan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa, agar setiap yang namanya upaya penegakan supremasi hukum di tubuh pemerintah Indonesia, mulai dari badan ruhnya yang mengaku dirinya ada Tuhan saat mereka disumpah sebagai jabatan, sebagai pimpinan, sampai kepada jiwa mereka yang mengobarkan hati mereka, sampai mereka menginginkan satu keinginan besar ketika sudah menjabat, maka hati mereka jugalah yang menjadi inspirasi pemikiran-pemikiran yang, terima kasih, hati mereka lah yang kemudian menggerakkan semua komponen yang ada di dalam otak kanan dan otak kirinya, yang kemudian menjadi pikiran, dan pikiran inilah yang berafiliasi dengan oknum perusak marwah hukum negara ini. Apakah dia seorang pengusaha, apakah dia seorang oligarki, apakah dia seorang insan yang sengaja menyusup
untuk negara ini tidak pernah punya kedamaian. Sangat keliru kalau kita semua hanya menuduhkan, menjasmenkan keburukan negara kesatuan Republik Indonesia hari ini adalah semata-mata kesalahan Insinyur Jokowi. Saya menolak itu. Ya, saya menolak itu. Saya bukan siapa-siapa bagi seorang presiden. Saya hanya insan yang taat akan aturan, di mana saya wajib menghormati simbol negara dengan bagaimana kita mengupayakan. Kenapa sampai Insinyur Jokowi itu hari ini sudah masif orang mengatakan adalah sebagai tumpuan persoalan buruknya negara ini. Padahal Insinyur Jokowi dikelilingi ya dengan oknum-oknum yang sengaja mencari keuntungan, yang berafiliasi baik dengan bangsa lain ataupun dengan bangsa sendiri. Ini yang harus sama-sama kita perjuangkan, sehingga teman-teman advokat yang mendapat kuasa hukum resmi dari saudara Alvin Lim kiranya tidak ragu-ragu dan tidak kendor, tidak patah semangat untuk memperjuangkan kebenaran ini. Seorang Alvin Lim layak mendapatkan penghargaan kalau di negara lain. Bagi teman-teman yang merasa hari ini kita bersama-sama memperjuangkan rasa keadilan, mari rapatkan barisan, jangan duduk-duduk saja. Kita hari ini ke sini hanya untuk menegaskan bahwa nilai-nilai perjuangan untuk keadilan harus kita perjuangkan. Semangat! Semangat! Kita merasa miris teman-teman. Hari ini penegakan hukum diolok-olok oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Bagaimana putusan dalam satu perkara yang sudah diputuskan kembali diputuskan? Apakah itu adil? Apakah itu adil? Saudara-saudara, hari ini kita harus berkumpul. Kita menyatakan bahwa negara ini absen dalam ketidakadilan. Semangat! Bahwa memang apa yang terjadi kepada Alvin Lim ini gambaran penegakan hukum sudah bobrok. Tidak ada rasa keadilan. Semua hanya kepentingan. Semangat! Jika sepakat, mana tangan kananmu? Mana tangan kananmu? Angkat tangan kananmu. Kita sama-sama berjuang menyatakan bahwa sistem penegakan keadilan sudah bobrok. Semangat! Semangat! Teman-teman, bahwa hari ini saya menyatakan sebagai orang terdekat Alvin Lim, saya Sadar Sitorus dengan jelas-jelas menyaksikan ketidakadilan terjadi di penegakan hukum. Kami sebagai pengacara, sebagai penegak hukum, salah satu dari 4 pilar penegak hukum, kami dipersekusi oleh oknum-oknum yang sangat-sangat menjatuhkan marwah dan martabat penegakan hukum. Kita sebagai masyarakat hukum taat terhadap hukum yang ada, karena Pak Jokowi bilang bahwa hukum itu adalah panglima tertinggi di negara ini. Namun yang terjadi sama-sama dan saudara-saudara sekalian, penegakan hukum hanya ada di mulut saja. Benar tidak? Benar tidak? Mari kita lihat teman-teman, Alvin Lim adalah bukan teroris. Bukan teroris. Tidak ada urgensinya seorang Alvin Lim untuk ditangkap. Tapi hari ini, ayo kita suarakan bagaimana orang-orang yang pelaku tindak pidana lebih kejam dari Alvin Lim. Apakah mampu ditegakkan keadilan? Apakah sekarang para investor ataupun orang-orang yang sengaja mengepang uang masyarakat mampu ditindak secara hukum? Tidak, karena keadilan hanya bisa dibeli oleh kepentingan-kepentingan saudara-saudara. Saudara-saudara, hari ini kita di sini untuk rasa kemanusiaan, bahwa kita merasakan apa yang dirasakan oleh Alvin Lim. Alvin Lim saat ini
harus martir dengan ketidakadilan. Dia harus memperjuangkan dan dia masuk hanya untuk membela masyarakat. Lalu, apakah kita masih semangat untuk menegakkan keadilan, saudara-saudara? Semangat! Jadi masyarakat Indonesia bersatu menyuarakan dukungan terhadap Alvin karena beliaulah pejuang yang berani melawan ketidakadilan di negeri ini. Jadi kalian jangan pernah takut bersuara. Contohlah Alvin yang berani melawan ketidakadilan di negeri ini. Jadi bongkar semua kebohongan dan kebobrokan di negeri ini. Jangan pernah takut karena ini adalah negara Anda. Jadi Anda dididik sekolah untuk berani bersuara, bukan jadi manusia pecundang, bukan jadi manusia goblok, bukan jadi manusia pejilat, bukan jadi manusia pengkhianat. Saatnya tidak ada lagi pribumi non pribumi. Semuanya anak NKRI, cinta Indonesia, lawan ketidakadilan di negeri ini. Tetap semangat, kita bebaskan Ko Alvin, bebaskan Ko Alvin, bebaskan Ko Alvin, bebaskan Ko Alvin. Semangat, tetap dukung Ko Alvin. Jadilah rakyat yang berani melawan ketidakadilan di negeri ini. Dan jangan pernah takut, karena ini adalah negara Anda. Karena dimanapun ketidakbenaran dan kebohongan pasti akan jatuh. Dan kita tetap mendukung perjuangan Ko Alvin. Takbir! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.